Indonesia, Bapak Prabowo Subianto tiba di tempat acara. Menyanyikan lagu kebangsaan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dalam acara peresmian pembangunan 5 bendungan di Indonesia. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada siang hari ini, mari kita dengarkan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kami hormati dan muliakan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Selamat datang Pak di Kabupaten Lombok Barat.
para Menko, para Menteri, Pak Panglima, Kapolri yang berkenan hadir, yang terhormat Pak Seskap, Pak Gubernur, beberapa Bupati dan Wali Kota yang hadir, Ibu Wakil Gubernur, dan seluruh hadirin sekalian, para Tuan Guru, para petani, dan masyarakat. Bapak Presiden kami hormati, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir di Bendungan Meninting ini, Bapak, yang baru selesai di 2025, untuk sekaligus meresmikan 5 bendungan lainnya yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40.000 hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari kelima bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720.000 ton, Pak, padi per tahun. Di lokasi peresmian ini, Bapak, mohon izin, kita melihat kembali betapa pentingnya pekerjaan mengelola air. Air yang tertampung di bendungan harus wajib menjadi air untuk irigasi bagi sawah, sesuai arahan dari Bapak kepada kami sejak dari Magelang dahulu, Pak. Air baku bagi masyarakat, energi yang bisa dikembangkan, dan perlindungan bagi kawasan hilir dari banjir. Disinilah mohon izin Pak Presiden, arahan Bapak melalui asa cita Bapak yang menjadi sangat jelas, swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air, yang memerlukan tata kelola air yang tertib, berkelanjutan, dan benar-benar mampu memberikan manfaat yang maksimal kepada petani dan rakyat Indonesia. Bendungan adalah hulu dari layanan itu, manfaatnya baru lengkap ketika air tersebut benar-benar bisa diterima oleh para petani, keluarga, dan masyarakat sekitar. 5 bendungan ini mohon izin Bapak Presiden dibangun dalam rentang waktu antara tahun 2015 sampai dengan 2025. Pekerjaan telah selesai dan mulai memberikan manfaat bagi petani dan masyarakat setempat. Pekerjaan irigasi terus kami lakukan, Bapak, untuk memastikan agar air benar-benar sampai kepada lahan-lahan pertanian sesuai dengan arahan Bapak kepada kami. Di bawah kepemimpinan Bapak, mohon izin, kesinambungan ini kami jaga terus, Bapak, mohon izin, agar bendungan tidak hanya berdiri, Pak, tetapi berfungsi maksimal untuk mendukung swasembada pangan, untuk memberikan air bersih bagi masyarakat. 5 bendungan ini hadir sebagai sumber air yang handal, didukung oleh jaringan irigasinya, saluran yang berfungsi dengan baik, operasi dan pemeliharaan yang berkelanjutan, serta sinergi pemerintah dan pusat dan daerah dalam satu arah dalam rangka menindaklanjuti instruksi Bapak nomor 2 tahun 2025 terkait dengan irigasi. Bagi kami di Kementerian Pekerjaan Umum, arahan itu kami jalankan dengan memastikan kebutuhan yang tepat, pendanaan yang tertata, dan pelaksanaan yang tidak tumpang tindih, sebab bagi petani yang paling menentukan adalah kepastian bahwa air datang ke lahan-lahan mereka pada saat musim tanam atau pada saat dibutuhkan. Pada hari ini, mohon izin Pak Presiden, 5 bendungan telah siap diresmikan secara serentak, yaitu Bendungan Jelantah di Kabupaten Karanganyar, Bendungan Meninting hari ini di Kabupaten Lombok Barat, Bendungan Sidan yang ada di Kabupaten Gianyar, Bali, Bendungan Kerto di Kabupaten Aceh Utara, dan Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidi, Aceh. Izinkan kami menyampaikan bahwa pembangunan bendungan ini bukan sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Melalui 5 bendungan ini, Bapak telah mendorong kemandirian bangsa dalam mendukung asa cita Bapak, khususnya terkait dengan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan air. Dalam mendukung ketahanan pangan, 5 bendungan ini telah memberikan manfaat layanan irigasi seluas kurang lebih 40.000 hektar yang ditunjang oleh total jaringan irigasi sepanjang 280 km. Dan insya Allah akan menghasilkan dengan dudukan Pak Menteri Pertanian mampu menghasilkan kurang lebih 720.000 ton padi per tahun. Untuk ketahanan air, kelima bendungan ini menghadirkan daya tampung sebesar total 371 juta meter kubik per detik dan mampu mengamankan pasokan air baku sebesar 3,6 meter kubik per detik bagi masyarakat, serta perlindungan terhadap kurang lebih 932 hektar wilayah dari potensi banjir. Sedangkan untuk ketahanan energi, mohon izin, infrastruktur ini turut menyumbang potensi pembangkit listrik tenaga air sebesar 9,6 MW dan pembangkit listrik tenaga surya terapung sebesar 346 MW. Khusus untuk Bendungan Meninting ini sendiri,
bendungan ini Bapak mohon izin telah bisa mengurangi konflik horizontal Bapak yang selama ini sebelum bendungan ini aja selalu terjadi antara para petani dari Morel di Lombok Barat khususnya karena mereka selalu berebut air manakala musim tanam tiba. Alhamdulillah dengan adanya bendungan ini yang mampu menampung sampai dengan 10 juta meter kubik per detik dimanfaatkan sepanjang tahun. Dan sawah yang tadinya bergantung pada tada hujan semata menjadi sawah yang kita bisa aliri dari bendungan seluas 1.600 hektar dengan jaringan irigasi kurang lebih 26 km. Dari sementara waktu dulu sebelum ada bendungan hanya 1 kali musim panen, Bapak, hari ini sudah bisa menjadi 3 kali musim panen. Dan produktivitas meningkat Pak, hari ini menjadi 6,3 ton per hektar. Dari keterbatasan air saat kemarau menjadi layanan air baku sebesar 0,15 kubik per detik yang meningkatkan cakupan pelayanan air minum menjadi kurang lebih 100.000 jiwa. Dari wilayah yang rawan banjir, khususnya di Kabupaten Lombok Barat, menjadi kawasan yang lebih aman dengan mengurangi potensi banjir Bapak, khususnya untuk Kecamatan Gunung Sari, Lingsar, Batu Anyar, Ampenan di Kabupaten Lombok, dan juga sebagian kota Mataram. Serta ada potensi juga energi untuk PLTA dan PLTS, serta pariwisata dan ekonomi kerakyatan. Bapak Presiden yang kami hormati dan muliakan, di bawah arahan Bapak Presiden, ukuran keberhasilan bendungan menjadi lebih tegas. Bendungan wajib berfungsi memberikan manfaat maksimal untuk petani dan seluruh masyarakat. Air harus mengalir, sawah wajib terairi, dan manfaat harus dijaga. Melalui kebijakan inilah ketahanan air insya Allah semakin kuat, ketahanan pangan semakin terjaga, dan ketahanan energi nasional semakin kokoh. Demikian laporan kami Pak. Kami mohon Bapak berkenan memberikan arahan, sekaligus berkenan meresmikan kelima bendungan tersebut secara rentak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Santi, Om Rahayu. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Pekerjaan Umum sebagai penyelenggara, Saudara Dodi Hanggodo, beserta seluruh jajaran Kementerian Pekerjaan Umum, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan, Saudara Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara, Saudara Prasetyo Hadi, Menteri Pertanian, Saudara Andi Amran Sulaiman, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Letkol Teddy Indra Wijaya, para Gubernur Nusa Tenggara Barat Saudara Muhammad Iqbal, beserta Forkopimda Provinsi NTB yang hadir,
Gubernur Bali melalui video conference, Saudara Iwayan Koster, Bupati Lombok Barat, Saudara Lalu Ahmad Zaini, Bupati Bima, saya ulangi, Wali Kota Mataram, Saudara Mohan Roliskana, Bupati Bima, Saudara Andi Mahyudi, Bupati Dompu, Saudara Bambang Firdaus, Bupati Sumbawa, Saudara Sarafuddin Jarot, Bupati Lombok Timur, Saudara Khairul Warisin, Bupati Lombok Tengah, Saudara Lalu Patul Bahri, Bupati Lombok Utara, Saudara Najmul Akhyar. Ini mereka hadir Vikon semua. Oh, ada semua tadi. Oh. Yang saya hormati para pimpinan perusahaan BUMN dan swasta yang hadir. Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI yang hadir. Para pimpinan daerah dan Forkopimda pada 4 bendungan yang hadir melalui video conference. Bendungan Jelantah di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Bendungan Sidan di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Bendungan Kerute di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para kelompok tani yang saya hormati yang hadir, seluruh warga masyarakat di sekitar bendungan, para hadirin tamu undangan, saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun engkau berada yang mengikuti acara ini. Tentunya sebagai insan yang bertakwa, kita selalu tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia, berkah, kebaikan, kedamaian yang masih diberikan kepada kita, atas kesehatan, atas nafas yang masih diberikan kepada kita, sehingga hari ini kita dapat berkumpul bersama di tempat yang berbahagia ini. Saya merasa sangat bangga, saya merasa dihormati untuk diundang hari ini bertemu langsung dengan masyarakat NTB. Yang kebetulan dari dulu selalu mendukung saya. Walaupun berkali-kali kalah, tapi NTB terus setia kepada saya. Rasanya saya masih hutang banyak sama rakyat NTB itu. Tenang aja, masih ada berapa tahun kita. Terima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Terima kasih keluarga besar PU atas pekerjaan yang sudah laksanakan bertahun-tahun. Saudara-saudara, pembangunan suatu bangsa itu adalah pekerjaan
yang besar, perjuangan yang panjang. Pembangunan bangsa itu tidak 1 tahun, tidak 2 tahun, belasan tahun, puluhan tahun. Bendungan ini tadi disebut dimulai pada tahun berapa? 2015. 14. Kalau semua teriak saya nggak bisa dengar. Menteri PU tahun berapa ini dimulai? 2019. Baik. Apapun pembangunan seperti ini memerlukan waktu. Memerlukan biaya, memerlukan sumber daya. Saya bersyukur bendungan ini bisa saya yang resmikan. Tetapi pendahulu saya semua berjasa. Saya selalu ingatkan seluruh bangsa, berfikirlah untuk bangsa, berfikirlah untuk rakyat, berfikirlah untuk kebaikan semua, berfikirlah untuk seluruh keluarga besar, seluruh rakyat Indonesia. Dari mana rakyat berasal? Apapun sukunya, apapun agamanya, apapun latar belakangnya. Ini yang saya selalu mengajak. Saya kebetulan saya ini suka belajar sejarah. Itu hobi saya. Saya belajar sejarah terus, tidak pernah berhenti sampai hari ini. Sampai hari ini. Ada hal-hal yang saya dapat dari belajar sejarah peradaban manusia. Ada hal-hal yang saya dapat, yang saya yakini. Bangsa yang berhasil, bangsa yang besar, bangsa yang bisa meraih kemakmuran untuk rakyatnya adalah bangsa yang bersatu. Bangsa yang punya jiwa besar. Bukan jiwa kecil. Bukan bangsa yang punya dendam. Bukan bangsa yang terpecah-pecah, terkotak-kotak, yang saling iri. Bukan bangsa yang penuh dengki, penuh curiga. Bukan bangsa yang hanya mikir diri sendiri, kelompoknya. Cinta kita adalah cinta tanah air, cinta merah putih, cinta negara dan bangsa. Hanya dengan cinta tanah air berarti kita cinta bangsa Indonesia. Kita harus hormati dan cintai bangsa kita sendiri. Tidak ada bangsa lain yang akan menghormati kita. Tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Bahkan dari dulu mereka ingin pecah belah kita, pecah belah kita, pecah belah kita. Divida et impera. Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras. Ini simbol persatuan. Pemerintah yang investasi pertama, pemerintah yang groundbreaking, pemerintah yang mulai bangun, mungkin bukan pemerintah yang meresmikan.
Inilah namanya pembangunan bangsa. Ini namanya kebangkitan bangsa. Pembangunan bangsa, kebangkitan bangsa bukan jatuh dari langit. Kemakmuran tidak ada di pohon, jatuh dari langit, tidak. Kemakmuran kerja besar, kerja keras, kerja bersatu. Saudara, dari yang saya belajar dari sejarah, tadi bangsa yang berhasil, bangsa yang bersatu. Terutama elitnya, pemimpin-pemimpinnya harus bersatu, harus legowo. Legowo itu bahasa Jawa ya, bahasa apa lalu? Bahasa Lombok apa? Lapang dada. Lapang dada. Ya. Jadi kita sebagai bangsa yang pernah ratusan tahun dijajah, dihina, dianggap lebih rendah dari anjing, kekayaan kita diperas, sampai hari ini kita masih dianggap rendah. Ada kelompok-kelompok tertentu, ada bangsa-bangsa tertentu, ada negara-negara tertentu yang iri sama kita. Yang iri karena kita kaya, yang memikirkan bagaimana bisa mencuri kekayaan kita, dan kalau bisa Indonesia pecah. Saudara-saudara, ini saya di setiap kesempatan saya memberi peringatan. Ada yang tidak percaya sama Prabowo. Ada, enggak apa-apa. Yang penting kita mengerti, saya terima kasih. Saya mengerti, saya paham. Saya diberi kepercayaan oleh rakyat Indonesia. Saya dipilih oleh rakyat Indonesia. Dan saya akan setia kepada rakyat Indonesia. Dengan segala apa yang saya miliki, dengan segala tenaga, dengan segala pikiran, dengan segala energi yang saya miliki, hanya satu, saya akan mengabdi kepada bangsa dan rakyat saya. Dan saya tidak akan gentar. Saya tidak akan pernah menyerah. Apalagi kalau rakyat saya terancam. Saya tidak rela rakyat Indonesia miskin. Saya tidak rela. Saya tidak rela ada anak-anak Indonesia yang lapar. Saya tidak rela. Apapun segelintir elit di Jakarta berpendapat bahwa perut lapar itu tidak penting. Saya berbeda. Ada rakyat Indonesia yang lapar, itu penting bagi saya. Tidak ada negara
yang berhasil kalau tidak bisa menghasilkan pangan bagi rakyatnya sendiri. Dan alhamdulillah Indonesia sekarang mampu memberi pangan untuk rakyatnya sendiri. Masalah bagi bangsa Indonesia juga masalah bagi kita semua. Saya minta kita introspeksi, terutama para birokrat. Ini banyak birokrat di sini saya lihat ya. Birokrat introspeksi. Kita semua introspeksi. Pejabat-pejabat militer dan polisi introspeksi. Saudara adalah milik rakyat. Bintangmu dari rakyat. Sepatumu dari rakyat. Topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu. Kejaksaan demikian juga. Anda jaksa ya? Iya. Pakai bintang juga kau. Kau juga milik rakyat. Saudara-saudara, kita bersyukur prestasi-prestasi yang sudah kita hasilkan dalam waktu yang singkat dengan perlawanan banyak dari kelompok-kelompok, terutama koruptor itu. Ini ada wartawan, jadi saya nggak boleh bicara. Saya harus bicara hati-hati, saya harus bicara sopan. Saya nggak boleh bilang koruptor itu bajingan, nggak boleh. Oh, nanti ini yang nanti di blow up yang ini Prabowo bajingan. Presiden ngomongnya harus sopan, halus. Benar? Benar. Anda mau bicara mau saya bicara sopan atau mau bicara saya jujur? Hah? Saya kadang-kadang bersyukur saya ini sudah pensiun. Kadang-kadang saya itu hadapi maling-maling koruptor itu rasanya itu. Tapi harus sesuai prosedur hukum. Ya, kita laksanakan. Kita akan tegakkan hukum. Saudara-saudara. Dan hukum itu untuk semua, bukan untuk hanya orang kuat saja, bukan hanya hukum untuk orang kaya saja. Saudara-saudara, 5 bendungan yang kita resmikan hari ini adalah investasi negara sekitar 9,79 triliun. 9,79 triliun. Kemarin adalah hari yang sangat bersejarah. Saya meresmikan launching Indonesia, negara pertama di dunia yang bisa membuat solar dari tanaman nabati dari kelapa sawit. Solar kita sekarang 50% dari kelapa sawit. Dan mulai hari-hari ini kita
sudah mulai menghentikan impor solar dari luar negeri. Dengan demikian kita akan menghemat 170 triliun. Bayangkan hari ini kita resmikan 5 bendungan yang Menteri Pertanian laporkan kepada saya. 5 bendungan ini nanti dengan teknologi, dengan benih yang terbaik bisa menghasilkan 1 juta ton beras. 5 bendungan ini. 5 bendungan ini 9,79 triliun. Dari B50 kita akan menghemat 170 triliun. Bayangkan berapa puluh bendungan yang kita bisa bangun tiap tahun. Berarti 17 kali 5 kira-kira ya. Berapa Menseknek 17 kali 5? Hah? 85. Ini Menseknek pinter, makanya dia jadi Menseknek. Saudara-saudara. Jadi ini prestasi, kita negara pertama di dunia. Satu yang berani bikin B50. 2 berhasil bikin B50. Dulu waktu kita mulai, waduh, banyak yang menentang. Tidak bisa, nanti mesin rusak, nanti pabrik tidak mau kasih kita mesin, nanti ini, nanti itu. Pokoknya mereka nggak mau kita B50. Karena dia mau supaya, import. Dia mau import, di situ dia ambil komisi. Bayangkan 170 triliun. Kalau komisinya 20%, berapa itu? 30 triliun. 34 triliun. Dimakan hanya berapa belas orang. Yang kita perjuangkan, yang saya perjuangkan bersama pemerintah yang mendukung saya, bersama koalisi yang mendukung saya, dengan mandat yang diberikan oleh rakyat, yang kita perjuangkan adalah meraih kemakmuran untuk rakyat Indonesia dengan mengurangi, kalau bisa menghabisi korupsi. Melakukan penghematan, melakukan efisiensi. Ini perjuangan kita untuk Indonesia makmur. Indonesia tidak mungkin makmur kalau korupsi masih merajalela. Indonesia tidak mungkin makmur kalau banyak kebocoran. Saudara-saudara sekalian, saya selalu berpesan kepada aparat negara, kepada petugas-petugas negara yang ada di pemerintahan, yang ada di birokrasi, di setiap kementerian, di setiap lembaga. Marilah kita bersama-sama benahi diri, perbaiki diri. Saya tidak mau lihat ke belakang, tapi saya mohon perbaiki diri. Mawas diri, jangan melawan
kehendak rakyat. Rakyat tidak ingin korupsi dibiarkan. Rakyat tidak ingin penipuan-penipuan dilanjutkan. Saudara-saudara, saya juga merasa besar hati, bangga. Berapa hari ini saya dapat laporan-laporan hasil yang kita dapatkan. BUMN yang merupakan sarang korupsi puluhan tahun. Sedikit demi sedikit mulai kita benahi. Saya waktu dilantik, boleh ya saya bicara agak panjang? Boleh? Pak Gubernur, boleh Pak Gubernur? Nanti masa saya datang, resmikan, selesai pulang. Kalian mau datang? Hah? Kalau birokrat saya nggak ngerti. Rakyat mau saya terus atau tidak? Karena ini penting. Penting. Jadi saudara, karena ada suatu penyakit, bukan hanya di negara kita, tapi di dunia ini, sosmed ini bisa diperalat. Orang punya duit, dia bisa main sosmed. Jadi cerita di sosmed belum tentu cerita yang sebenarnya. Rakyat jangan tertipu. Ya. Rakyat jangan tertipu. Percayalah kepada pemimpin yang telah kau pilih. Saudara-saudara, jadi saya dapat laporan bahwa beberapa BUMN yang sekian puluh tahun rugi, tahun ini mulai untung, saudara-saudara sekalian. Mulai untung. Dulu saya juga waktu dilantik jadi presiden, minggu-minggu pertama saya kaget. Saya tidak pernah tahu bahwa BUMN kita begitu banyak. Perkiraan saya dari dulu, BUMN kita ya 300, maksimal 400. Begitu saya dilantik jadi presiden, baru saya diberitahu BUMN kita 1077. Itu pun jangan-jangan ada lagi anak perusahaan, ada lagi cucu perusahaan, ada lagi cicit perusahaan. Dan itu adalah cara mereka untuk sembunyiin uang negara, sembunyiin uang rakyat. Ini kita tertibkan sampai akhir bulan Juli, sampai hari ini kita sudah tutup 240 BUMN yang nggak beres, sudah kita tutup. Nanti akhir Juli ini akan 250 BUMN kita tutup. Desember 31 2026 akan tutup, jumlahnya 800 BUMN yang tidak efisien, yang tidak pernah untung, yang merugi terus, kita tutup. Dari gaji direksi saja sampai sekarang, overhead dan gaji kita sudah bisa menghemat mendekati 70 triliun. 70 triliun sudah kita hemat. Saudara-saudara, banyak sekali
perusahaan yang seolah tadinya mau dijual ke asing, saya larang. Tadinya industri pertahanan mau dijual, PT PAL mau dijual, PT Pindad mau dijual, PT DI dibunuh, mau dijual. Kita bangkitkan. Sekarang kita akan bangkitkan semua perusahaan-perusahaan itu. PT PAL sekarang sudah bisa bikin kapal-kapal perang yang hebat-hebat. PT PAL sekarang sudah bisa bikin kapal selam. PT PAL akan bikin kapal-kapal canggih. Saudara-saudara sekalian. Pindad sekarang baru saja saya dapat laporan, dapat kontrak dari Arab Saudi. Semua senapan dan senapan mesin tentara Arab Saudi akan dibangun oleh PT Pindad. Senjata kita teruji. Tentara kita, Angkatan Darat, 13 kali juara umum di pertandingan nembak Australia. 13 kali ya? 13 kali. Pertandingan itu tiap tahun atau tiap 2 tahun? 2 tahun sekali. Jadi bayangkan sudah 26 tahun tentara Indonesia juara nembak Asia Pasifik. Yang ikut tentara Australia, tentara Amerika, tentara Jepang, Vietnam, tentara negara-negara hebat, tentara Malaysia, tentara Singapura. Tiap kali menang mereka curiga, jangan-jangan Indonesia curang. Mau curang apa? Pertandingan mereka. Panitianya panitia mereka. Tempatnya di tempat mereka. Sistem pertandingan mereka susun. Prajurit kita juara. Artinya apa? Prajurit kita berarti anak-anak petani. Nggak ada anak orang kaya mau jadi tentara. Ada nggak? Artinya prajurit Indonesia dikasih perlengkapan yang tepat, makannya nggak dikorupsi, dikasih komandan yang baik, dikasih peluru yang cukup, latihan, dia juara. Juara antara tentara terbaik di dunia. Ini sekali lagi lambang, simbol. Saudara-saudara, kita dalam 18 bulan ini, pemerintahan yang saya pimpin, kita telah mencapai tonggak-tonggak bersejarah. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, kita bisa turunkan harga pupuk, saudara-saudara sekalian. Untuk pertama kali dalam berapa puluh tahun, kita sekarang sudah surplus beras. Bagaimana? Kita sudah surplus jagung belum? Sudah. Jagung pakan. Sudah. Terima kasih TNI dan Polri atas sumbangan saudara-saudara. TNI dan Polri kerja keras untuk bantu kita swasembada, saudara-saudara sekalian. Untuk pertama kali dalam sejarah, kita banyak merintis pertama kali dalam sejarah. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia juga, kita sekarang punya dana kedaulatan kita sendiri. Sovereign Wealth Fund
yang namanya Danantara. Danantara sekarang sudah mungkin kelima terbesar di dunia. Dana ini adalah dana kekuatan ekonomi rakyat Indonesia. Kita jadikan satu. Dulu banyak yang menentang, sekarang sudah terbukti pelan-pelan kita perbaiki. Garuda tadinya mau dijual, saya larang. Sekarang sudah mulai bangkit, bulan depan sudah mulai untung dari sekian puluh tahun rugi. Saudara-saudara, pelan-pelan kita perbaiki ini semua. Kita perbaiki semua kekurangan. Saudara-saudara, saya titip kepada instansi yang terkait, jaga bendungan-bendungan ini dengan baik. Kelola dengan profesional, rawat dengan baik. Pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai ke petani. Para petani adalah produsen pangan. Tanpa pangan tidak ada negara. Saudara-saudara sekalian, setiap rupiah uang rakyat harus dimanfaatkan dan dinikmati oleh rakyat Indonesia. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Saya yakin kita akan menjadi lumbung pangan dunia. Dari kita import, sekarang kita sudah mulai ekspor pangan ke negara-negara lain. Kita sekarang diminta bantuan. Negara-negara, bahkan Australia, minta bantuan, mohon kita bisa jual urea ke mereka. Brasil, Filipina, India. Jadi Indonesia sekarang tanpa banyak gembar-gembor, kita menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sedang bangkit dan akan bangkit terus, saudara sekalian. Saya titip NTB, pimpinannya, para gubernur, bupati, para elit, pimpinan dengan arif, pimpinlah dengan baik, pimpinlah dengan cinta kepada rakyat. Dasarnya adalah demikian, cintai rakyatmu, urus rakyatmu, gunakan kebijakan-kebijakan yang akal sehat, hindari niat jadi kaya di atas penderitaan rakyat kecil. Hindari, jauhi pikiran dan niat seperti itu. Jauhi. Itu dosa yang paling jahat. Jangan lupa, saudara pemimpin adalah untuk melayani rakyat, bukan untuk buat rakyat lebih susah. Terima kasih. Saya mengajak semua unsur, mari kita bersatu. Mari kita saling memaafkan kekurangan kita masing-masing. Kita punya kekurangan semuanya. Mari kita maafkan, kita bersatu. Kita berpikir baik. Keluarkan kebaikan. Jangan berpikir jahat. Jangan licik. Jangan nipu. Jangan bohong. Pemimpin yang suka bohong adalah bencana bagi rakyat, saudara-saudara sekalian. Saya kira cukup ya, sekian, cukup ya, cukup ya.
Apa? Lanjut. Ada kopi. Minta izin ya, boleh Pak? Kalau ulama bilang boleh ya saya minum lah. Itu baru kopi gitu. Tapi bahaya ini kalau saya minum kopi ini 3 jam pidato saya. Hah? Kuat dengar saya 3 jam. Kuat. Yang nggak kuat saya berdiri. Yang senang itu media nungguin Prabowo ngomong apa lagi nih. Dia senyum semua itu. Benar. Iya ya. Kalau aku baca pidato kalian nggak senang. Kalau pidato ini udah pasti bagus. Ya. Kalau tanpa teks nunggu ini Prabowo salah ngomong. Enggak ada urusan ya. Karena saya bicara dari hati saya. Saya ingin Indonesia hebat. Saya ingin Indonesia rakyatnya makmur. Saya ingin rakyat yang paling miskin senyum karena dia ada harapan. Saya tidak ingin lihat rakyat miskin. Saya tidak ingin lihat anak-anak lapar. MBG kita teruskan. Tapi kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ. Maka saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa boleh meriksa semua dapur MBG, saudara periksa. Laporkan ke kepala BGN. Kalau perlu lapor langsung ke saya. Gampang ngomong di TikTok, langsung aku kirim tim untuk selesaikan. Benar? Nggak usah susah-susah. Nomor telepon ini Dandim, Kapolres, Kapolsek, silakan periksa. Periksa yang artinya baik. Jangan manggil-manggil mau ngerjain, jangan. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Manggil-manggil minta setoran. Rakyat awasi. Ya. Rakyat sekarang tidak bodoh, rakyat punya gadget. Tapi memang ya, orang kalau mau nyolong ada aja. Ya, ada aja, gue heran juga itu. Ya. Ayam tuh biasanya itu bisa dipotong 8. Kalau negara kaya kayak Amerika, satu orang jadi ayam dipotong 4. Satu orang makan 1/4 ayam. Negara kaya itu. Ya. Kalau kita, ya satu ayam potong 8 atau 10 lah. Ya.
paling kecil 12 lah. Jangan pula dipotong 18 atau 22. Wah, ini ada wartawan. Kalau enggak, aku pingin ngomong, tapi enggak boleh. Nanti saya dimarahin. Disangka kita enggak ngerti, ya. Ayam dipotong 12, 10, ayam dipotong 20, kelihatan. Jadi makanya kecil sedikit, ayamnya kecil. Habis itu Ibu Nani kalau dengar pidato ini, Ibu Nani ya, MBG jangan bikin telur dadar. Telur rebus atau ceplok. Ya. Kalau dadar biasanya itu dicampur macam-macam itu, ya. Itu bisa 4 orang makan 1 ayam itu. Apalagi apa itu namanya? Scrambled, apa itu scrambled ya? Orek. Apalagi orek itu. Nanti oreknya sedikit lagi. Ya. Jadi kita ini, saudara-saudara, MBG ini adalah sangat strategis. Karena ini makan untuk anak-anak kita, generasi penerus. Dia harus, sel otak harus berkembang dengan baik. Sel tulang harus baik. Sel otot harus baik. Dia berkembang sehat. Dia bisa jadi petani yang sehat. Dia bisa jadi pekerja yang baik. Dia bisa jadi ilmuwan. Dia bisa jadi dokter. Kalau dari kecil makannya nggak bagus, dia nanti tidak maksimal. Kita mungkin satu-satunya negara yang memberi makan kepada ibu-ibu hamil. Coba dicek, ada nggak? Kita. Apa? Apa? Oh, ada yang belum sampai. Ya, itu saya minta kesabaran karena itu yang perjuangan kita. Mungkin baru sampai semua, saya berharap akhir tahun atau awal tahun depan. Negara kita besar sekali. Negara kita besar sekali. Pasti ada desa-desa yang belum terima. Saya paham itu. Baik, saya kira cukup sekian. Ya. Terima kasih perhatian saudara. Bendungan-bendungan ini hanya simbol. Kita perlu berjuang lebih keras lagi. Kita perlu bendungan-bendungan lebih banyak. Kita perlu bendungan-bendungan lebih besar. Kita akan bangun nanti tenaga surya 100 gigawatt. Kita akan melaksanakan pembangunan besar-besaran. Orang-orang nanti akan lihat Indonesia itu bagaimana. Indonesia yang bangkit itu bagaimana. Kita akan buktikan Indonesia akan bangkit menjadi negara yang hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih, selesai. Merdeka. Terima kasih semua, saudara. Penekanan tombol sirine mohon berkenan mendampingi Menko Pangan, Menko Infra, Menteri PU, Mentan, dan perwakilan petani. Kami persilakan.
Nanti di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto, Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah, Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan, Provinsi Bali. Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti. Dengan ini pembangunan 5 bendungan di Indonesia telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Kami ucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang telah berkenan meresmikan pembangunan 5 bendungan di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah swasembada pangan, swasembada energi. Pangan dan energi harus kita mandiri. Saudara-saudara, percaya kita berada di jalan yang benar,
di jalan membela keadilan, di jalan memberantas kemiskinan, di jalan menghilangkan kelaparan. Kita berada di jalan yang bersih, yang suci. Kita berada di jalan yang diridhoi oleh Tuhan Maha Kuasa. My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to get done in a list view. Next, I set a priority and a due date to keep things on track. I create custom statuses to organize my progress exactly how I want. I like to add the action items field so AI can show me the next steps. I add my teammates as watchers so they're in the loop. ClickUp makes work easy, from personal projects to running a multi-billion-dollar company. Click the link below to create your workspace for free. Selamat siang. Sudah semua? Ya. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya banggakan rekan-rekan media semua. Pada hari ini kami akan menyampaikan beberapa penjelasan kepada masyarakat, kepada publik. Seperti yang kita ketahui, begitu banyaknya pemberitaan dan informasi yang beredar terkait tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Polri. Yang dalam pemberitaannya menyangkut institusi kejaksaan maupun pejabatnya. Tentunya rekan-rekan semua, agar opini di masyarakat tidak salah, ya, kami memandang perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kami memastikan bahwa seluruh kegiatan dan tugas yang telah diperintahkan kepada kami dan rekan-rekan semua di Gedung Bundar yang sedang melakukan penyidikan, penuntutan maupun tugas-tugas di lapangan dalam mengeksekusi barang-barang bukti ini tetap berjalan. Bahkan saya monitor tetap sesuai dengan SOP.